Oke, next question. Bagaimana cara supaya kita bisa menjadi karyawan tetap di PT tersebut, Pak? Wow, ini yang pertama saya mau bilang bahwa mungkin dulu itu saya hampir menjadi karyawan tetap. Hampir ya, takdir berkata lain. Oke, saya sedikit kasih gambaran atau ilustrasi terlebih dahulu. Untuk menjadi karyawan tetap di perusahaan, mungkin beda perusahaan, beda sistem atau beda aturan. Tapi sepengalaman saya di Musashi atau mungkin di Astra Group, untuk menjadi karyawan tetap itu susahnya luar biasa lah. Bahasanya seperti itu. Dalam artian ada beberapa kriteria supaya seseorang itu bisa diangkat menjadi karyawan tetap. Informasi-informasi yang saya dengar dulu itu yang pertama dari segi absensi. Contoh dulu saya kontrak selama 2 tahun. Selama 2 tahun tersebut absensi itu harus bagus. Saya dengar informasi ini dari karyawan tetap. Ya, bagus dalam artian tidak ada satupun selama 2 tahun tidak ada satupun absensi yang kita datang terlambat ke perusahaan. Contohnya masuk jam 7, kita absensi lewat jam 7 itu sudah termasuk poin yang kurang bagus. Catatan yang kurang bagus untuk kita. Bagusnya ya sebelum jam 7 kita masuk. Dan diusahakan selama 2 tahun kita kontrak tersebut ya jangan ada izin, jangan ada alfa. Full harus bisa semuanya, kalau bisa diusahakan masuk terus. Kalau misalkan kita sakit, ya ini tergantung dari seperti apa, seberapa parah sakitnya. Kalau sekiranya sakit kita itu masih bisa ditahan lah, dalam artian gini, kita tetap berangkat ke pabrik, ke perusahaan, namun ketika di perusahaan sampaikan saja kepada leader kita bahwa kita sedang kurang sehat. Nanti biarkan leader yang menunjukkan atau memberikan untuk hari H tersebut kita hanya bagian pengecekan saja, hanya bagian ini saja, intinya yang lebih ringan. Intinya kalau sekiranya memang kalian itu masih bisa berangkat ya lebih baik berangkat daripada izin yang akhirnya nanti akan menjadi sebuah penilaian untuk kita. Kalau memang kalian benar-benar memiliki niatan untuk menjadi karyawan tetap. Ya. Selain itu, selain absensinya harus bagus, ya. Kemudian kita itu harus manut terhadap leader kita. Contohnya seperti ini, kalau misalkan kita disuruh lembur, ya jangan ditolak. Sekiranya ada lembur, kita disuruh lembur, ya sudah kita terima. Sering-sering lembur, ada jam lembur ya justru lebih bagus. Selain uang kita juga bertambah, gaji kita nambah, ya itu poin plus juga untuk kita bisa menjadi karyawan tetap. Ya. Dan yang paling sulit itu adalah perusahaan itu menginginkan orang yang mampu berinovasi, memiliki ide kreatif. Ya, contohnya kamu memiliki ide kreatif apa yang istilahnya bisa mendongkrak perusahaan, sekecil apapun itu lebih baik disampaikan saja ke leader ataupun ke orang-orang di perusahaan. Saya dulu pernah satu line saya itu di Hagiri pernah dibawa ke sebuah ruangan bukan tempat kerja ya, ruangan AC di situ, dan di ruangan tersebut itu bagian saya dengan beberapa HRD itu ternyata berdiskusi atau diperlihatkan contoh desain motor baru yang akan dikeluarkan. Saya masih ingat dulu namanya itu adalah motor Daisler 2009. Namun pada akhirnya ternyata motor itu tidak keluar. Ya, nggak tahu juga kenapa alasannya. Yang jelas tidak keluar. Nah, kalau pada momen tersebut istilahnya kita bisa
mengajukan, memberikan sebuah ide atau inovasi, itu akan menjadi benar-benar nilai plus untuk kita. Apalagi kita ini termasuk orang yang pandai berkomunikasi. Komunikasi saya sekarang ketika menjadi guru dan dulu ketika menjadi pekerja di pabrik tentu jelas berbeda. Dulu ya saya sangat malu-malu atau tidak berani berbicara banyak di depan umum karena berkaitan dengan mental. Nah, ini informasi penting buat kalian, makanya bangun komunikasi yang bagus. Sekiranya kalian bisa atau berani berbicara di depan banyak orang, itu menjadi poin tersendiri juga buat kamu untuk dipertimbangkan menjadi karyawan tetap. Komunikasi kamu bagus dengan semua orang, kamu memiliki ide-ide kreatif yang inovatif, itu akan menjadi pertimbangan untuk kamu, untuk kalian, untuk bisa diajukan menjadi karyawan tetap. Ya, seingat saya dulu untuk menjadi karyawan tetap itu tetap ada tes atau interviewnya. Begitu. Jadi saya memiliki niatan untuk kuliah, ya. Ini berbicara masa lalu gitu. 2 atau 3 bulan lagi saya mau habis kontrak, itu saya sering curhat ke salah satu orang yang saya anggap teman akrab. Dulu beliau adalah banser saya. Banser itu adalah orang yang suka menyediakan barang, mengganti barang. Itu namanya banser. Sudah karyawan tetap kalau banser tersebut. Dan orang tersebut sekarang sudah menjadi leader di perusahaan di Musashi. Namanya Pak Sudiman. Halo Pak Sudiman. Ya, semoga sehat selalu. Ya, jadi Pak Sudiman ini menjadi teman baik saya. Saya yang posisi pada saat itu masih single, beliau yang sudah berumah tangga, kita istilahnya banyak berdiskusi tentang banyak hal. Yang intinya pada waktu itu saya sering curhat bahwa saya ini ingin kuliah, ingin melanjutkan kuliah. Banyak masukan nasihat yang saya terima dari beliau tentang permasalahan kuliah. Namun ternyata ada informasi dari karyawan yang lain bahwa saya ini akan diajukan untuk dijadikan karyawan tetap. Ya, namun perusahaan atau ya orang-orang di perusahaan tersebut bingung juga melihat kondisi saya yang ingin kuliah. Ya, di satu sisi perusahaan ingin saya menjadi karyawan tetap, di sisi lain ternyata saya ingin kuliah. Lalu ya diutuslah Pak Sudiman ini untuk istilahnya bahasanya itu apa ya? Mencari kejelasan apakah ia jadi atau tidak kuliahnya. Ya singkat cerita, saya sampaikan saya jadi kuliah. Kemudian saya minta izin ke leader saya dulu waktu itu namanya Bos Eko dan Pak Widi. Satu orang tidak menyetujui, Pak Widi itu tidak menyetujui kalau saya ingin melanjutkan kuliah. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Namun untuk yang Bos Eko ini, beliau mendukung saya. Saya masih ingat perkataan beliau, jangan menghalangi orang yang ingin mengejar cita-cita, katanya. Nah, untuk proses bisa kuliah tersebut, ya di posisi saya yang masih menjadi karyawan kontrak di perusahaan, itu saya harus bolak-balik dari Cikarang ke Cirebon untuk mengurus masalah pendaftaran secara langsung. Yang pada akhirnya saya mengajukan cuti 2 hari pada waktu itu untuk pulang untuk daftar kuliah. Namun ya itu, satu orang menolak, satu orang menerima atau mengizinkan. Singkat cerita, saya diizinkan. Akhirnya saya diizinkan, namun saya harus minta izin terlebih dahulu ke HRD atau orang-orang atas gitu.
Akhirnya saya dulu itu diantar oleh Bang Adul. Ya, Bang Adul semoga sehat selalu. Bang Adul sebagai karyawan tetap yang dekat dengan orang-orang HRD, beliau mengantar saya dibawa ke atas, naik ke tangga gitu, untuk mengambil surat izin. Akhirnya saya bertemu dengan salah satu HRD yang saya tidak tahu namanya itu siapa, tapi sering ketemu. Nah, di perjalanan kami bertiga naik ke tangga, itu saya sedikit diinterogasi gitu ya, ditanya mau kuliah ke jurusan apa, kemudian kayak intinya ditanya jurusannya apa gitu. Cuman karena pada waktu itu saya masih pikirannya belum dewasa, akhirnya saya bilang saya nggak tahu. Ya pengen kuliah tapi nggak tahu mau ngambil jurusan apa, masih bingung Pak, kata saya tuh seperti itu. Nanti saya konsultasikan lagi dengan saudara saya. Saya bilang seperti itu. Kemudian sesuatu terjadi dalam artian surprise for me, buat saya. Dia atau HRD tersebut menawarkan ternyata kepada saya untuk saya supaya suruh ngambil kuliah di jurusan bahasa Jepang. Ya sambil berjalan ke atas, ya udah gimana kalau misalkan ngambil bahasa Jepang aja. Nanti kalau kamu sudah selesai, nanti kamu kesini lagi. Ya, cuman sekali lagi karena belum kedewasaan saya dan juga ada beberapa pertimbangan-pertimbangan lain, pertimbangan terutama orang tua di rumah, akhirnya secara langsung saya tolak. Ya, saya tolak permintaan HRD tersebut. Saya katakan mungkin saya akan pulang kampung saja dan akan kuliah di rumah gitu, di kampung saya, di kota saya. Pada waktu itu saya sempat istilahnya sedikit galau lah gitu. Karena ini merupakan sebuah big opportunity kalau kata saya, itu kesempatan besar sekali. Jarang sekali atau mungkin ya hanya 1-2 orang saja yang ditawari momen seperti ini. Ya, cuman kembali lagi kepada pilihan, hidup itu kan adalah pilihan gitu. Sebesar apapun kesempatannya, pasti kita memiliki alasan lah kenapa kita memilih A, kenapa kita memilih B. Ada pertimbangan-pertimbangan yang hanya kita yang tahu. Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini adalah ya persiapkan semuanya dari awal, dari sekarang. Belajarlah dari pengalaman saya ini. Bahwa kalau memang kalian ingin menjadi karyawan tetap, kalian ingin istilahnya kuliah, ada kesempatan-kesempatan atau jalur-jalur yang bisa kita ambil. Tentu segala sesuatu itu dibarengi dengan resikonya. Segala sesuatu itu pasti ada resikonya. Tapi yang jelas bagi kalian yang masih istilahnya baru sebulan 2 bulan kerja di perusahaan atau baru mau kerja di perusahaan, apa yang tadi saya sampaikan di awal, pegang baik-baik, suka nggak suka, siap nggak siap, kerjakan dari sekarang agar masa depan atau hidup kita di kemudian hari itu lebih ringan atau lebih mudah. Intinya gitu. Biasakan semacam disiplin, datang tepat waktu, absensinya bagus, punya adaptasi yang bagus, atau punya ide-ide kreatif atau inovatif. Itu akan benar-benar mendongkrak hidup kalian atau status kalian di perusahaan di masa yang akan datang. Oke, ya semoga cerita ini bisa menginspirasi dan memberikan jawaban dari pertanyaan ini.